Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about invitation letter, and you are with me, Ida Fahmi Hidayatul Latifah, in chapter 3 about we cordially invite you. Baik, kita akan membahas tentang invitation. Kalau di dalam bahasa Indonesia, invitation letter itu adalah surat undangan. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian bisa membuat surat undangan dalam bahasa Inggris dan bisa menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Kita mulai materi berikutnya, yaitu tentang invitation letter. Oke, untuk di sini untuk invitation letter itu terdiri dari kita akan membagi pembahasannya dalam sending an invitation tentang bagaimana mengirimkan surat, and then the second one about responding to an invitation. We can accept the invitation or we can also decline the invitation in the good ways. Okay, the structure of invitation letter. An invitation letter requests a person or group or representative to attend a particular event. Jadi yang namanya surat undangan itu biasanya meminta seseorang atau grup atau merepresentasikan to attend a particular event untuk menghadiri sebuah kegiatan. It can be written on a chart, letter, or email. Itu bisa ditulis di kartu atau misalnya surat atau juga bisa pakai email. Kemudian shorter ones such as birthday invitation, misalnya kita gunakan untuk invitation ini dalam undangan ulang tahun, atau biasanya untuk ulang tahun ditulis dalam cards. Okay, the information to be included in invitation. Ada beberapa informasi yang terdiri yang ada di dalam surat undangan tersebut atau invitation tersebut. The first one, name of the host. Dia biasanya ada nama siapa pengundangnya, kemudian name or purpose, kemudian ada tujuan, date, ada waktu, kemudian time, ada date, ada date and time berhubungan dengan waktu, and then location of the event, dan lokasi tentang invitation itu sendiri. Kemudian ada juga instruction, misalnya kita pakai dress code nih, maka biasanya ditentukan dress code-nya, atau direction to the location, biasanya kita menggunakan maps untuk menuju ke lokasi tersebut. Kemudian di samping itu ada juga contact person atau phone number. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah undangan kita biasanya minta RSVP. RSVP itu biasanya di dalamnya ada contact person atau phone number atau nomor telepon. Let's see the next one. There are two types of invitation. The first one business, and then the second one personal. For the business, there is meeting, conference, and then seminar, interview, training, etc. And for the personal, ada wedding, ada party, ada anniversary, etc. Ada pesta pernikahan, kemudian ada juga pesta ulang tahun. Berikutnya adalah culture awareness, atau biasanya kita menggunakan RSVP. Mungkin kita bertanya-tanya RSVP itu singkatan dari apa? Sebetulnya RSVP itu bukan bahasa Inggris. Itu di sini RSVP berasal dari bahasa Perancis yang respondi atau stands for atau singkatan dari Répondez s'il vous plaît. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebutnya please respond. Artinya untuk RSVP ini biasanya si pengundang meminta orang yang diundang itu untuk memberikan kepastian apakah bisa hadir atau tidak. Nah, ini akan sangat bermanfaat supaya nanti ketika acara tersebut berlangsung, terutama untuk hal fasilitas, kemudian taruhlah konsumsi atau makanan seperti itu bisa disiapkan sesuai dengan kebutuhan. It is a request. Yang disebut dengan RSVP itu adalah request for the people being invited to confirm whether they plan to attend the event or not. Apakah dia mau hadir atau tidak. Kemudian it is important
for the host in preparing for the event. Dan ini sangat penting bagi pengundang supaya bisa sejauh mana mereka harus mempersiapkan undangan itu sendiri. In most Western cultures, invitees are expected to respond to RSVPs. Biasanya di dalam sebuah budaya-budaya Barat itu seorang invitees atau yang diundang itu biasanya diharapkan bisa merespon sehingga ada jawaban ya atau tidak. Biasanya RSVP yes or no itu yang paling singkat. Kemudian response card. Nanti di sana akan ada response cards. Often comes with wedding invitations where you can write your information and state whether you will attend or not. Okay, let's go on. Ketika kita accept sebuah invitation or accepting an invitation, when you receive an invitation, you can either accept or decline. Ketika kita menerima invitation, maka kita bisa menerima atau bisa mengiyahkan atau menolak invitation itu sendiri. And of course, it should be answer with the polite way. If the invitation requires an RSVP, respond as soon as possible. Maka jika ada RSVP, kita tinggal menjawabnya as soon as possible, sesegera mungkin. In the letter, you should mention your feelings when you receiving the invitation and confirm your attendance. Dan biasanya dalam sebuah surat biasanya ada kata-kata yang berhubungan dengan perasaan. Misalnya nanti kita lihat. This is the example of invitation. Dear Alice, thank you for your kind. Di sini disebutkan thank you for your kind invitation to Jane graduation party on Friday. Di sini ketika kita mau mengkonfirmasi apakah bisa hadir atau tidak, tentunya kita harus menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan perasaan. Di sini ada kata-kata thank you. Kemudian ada kind invitation atau for your kind, berarti atas kebaikannya mengundang. At 16 January at 6:30 p.m. My wife and I will be happy to attend, and we eagerly look forward to helping you celebrate this party occasion. Ketika kita mau accepting, kita menggunakan kata-kata yang memang menghargai dan menggunakan kata-kata yang sopan sehingga dengan menggunakan feelings. Next, tapi ketika kita mau mendecline an invitation, bukan berarti kita menolak dengan kata-kata yang kasar, tapi kita biasanya ketika mau decline juga boleh, but it should be in a polite way. For example, first express appreciation for the invitation. Pertama harus mengapresiasi dulu, menghargai atas undangan tersebut. Second, express regret that you must decline the invitation. Explain why, lastly, with success for the event. Kemudian kedua, kita mengucapkan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa hadir dalam invitation tersebut. Kemudian harus sebaiknya dijelaskan juga why we decline the invitation. This is for example. Dear Alice, I appreciate your gracious invitation to your daughter's graduation party. Unfortunately, jadi ada kata-kata unfortunately, sangat disayangkan mungkin kalau dalam bahasa kita. I already have an engagement that afternoon that will be unable to attend. Nah, kita sebutkan bahwa saya mohon maaf karena saya sudah mempunyai janji untuk acara lain pada sore itu sehingga saya tidak bisa datang. Please let Jane know how proud I am for her achievement. Tolong sampaikan kepada Jane gitu ya, kepada yang lagi syukuran kalau bahasa kita tentang ketercapaiannya itu. May you enjoy a wonderful celebration. Mudah-mudahan acaranya disebut enjoy, bisa dinikmati. Sana disebutkan love Kenny. Okay, next. Tips to write a good invitation. Ada beberapa tips untuk membuat invitation. The first one, begin with the happy news. Mulai dengan kata-kata yang happy tone atau happy news. Jadi hal-hal yang mengembirakan. And then extend
the invitation. Berikutnya sampaikan invitationnya. Kemudian specify the place, date, and time. Sebutkan tempat, waktu dan kapan exact time-nya. Kemudian express your hope that the invitation will be accepted. Dan sampaikan juga harapan bahwa apa yang kita undang itu bisa menghadirinya. Dan jangan lupa give thanks at the end. Jangan lupa mengatakan atau menyampaikan ucapan terima kasih di ujungnya. This is for example, Dear Kenny, I am happy to say that you are invited to attend my daughter's graduation party on Friday, 16th January at 6:30 p.m. at my house. I hope you will come. It will be a great pleasure to have you with us on this occasion. Love, Alice. Jangan lupa ada kata-kata love, Alice, atau biasanya kita menggunakan the other kinds of terms. For example, sincerely yours or yours itu bisa dimanfaatkan juga. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Sehingga kalau misalnya kita membuat undangan-undangan yang lain, maka kita bisa mengundang atau melaksanakan undangan tersebut dengan sebaiknya. And for the next meeting, we are going to have practice to write down the invitation. So in your home, you can write down the invitation letter for your birthday party, for example, or any kinds of party. Jadi untuk petugas yang akan datang, kalian diminta atau diharapkan bisa membuat invitation letter. Caranya buatlah invitation letter based on your berdasarkan kebutuhan kalian. Apakah mau invitation atau undangan birthday, misalnya, atau graduation party, and so on and so forth. Okay, maybe that's all for today, and hopefully we can enjoy our lesson for today and for the other days. Thank you for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.